Pengalaman lolos dari maut karena kecelakaan motor gede rupanya tidak membuat artis tampan Rezky Aditya kapok menekuni olahraga ekstrim yang berbahaya. Alih-alih merasa trauma, Rezky yang belum lama ini menjalani operasi di beberapa bagian anggota tubuhnya justru terlihat kembali bermain jet ski. Lantas seperti apa sebenarnya curahan hati Rezky Aditya terkait 2 kali pengalamannya lolos dari maut setelah 2 kali sempat mengalami kecelakaan lalu lintas. Simak curahan hati eksklusif Rezky Aditya kepada Silet berikut ini. Dan di tengah-tengah kegiatan ekstrim bermain jet ski, Rezky berkisah tentang kecelakaan hebat yang hampir saja merenggut nyawanya. Menurut Rezky, kecelakaan yang membahayakan dirinya itu terjadi begitu singkat. Ia sendiri tak tahu prosesnya hingga tiba-tiba ia mengalami kecelakaan dan banyak orang yang datang menolongnya. Tapi apa yang dirasakan Rezky sendiri saat itu? Benarkah ia sendiri merasa tingkat kesadarannya menurun dan hampir koma? Inilah penuturan Rezky Aditya eksklusif kepada Silat atas kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya itu. Itu juga nggak ngebut, lagi jalan santai. Aku ingat banget, aku nggak paling anti ngebut-ngebutan gitu, emang nggak banget. Itu dia, aku sadar apa enggak, aku bilang, aku ingat itu emang tiba-tiba udah kecelakaan gitu, udah dibawa dan banyak orang nolong gitu. Jadi proses gimana jatuhnya atau gimana aku ngelaknya atau apa tuh nggak ingat sama sekali. Nggak, bukan rumah sakit, pas pada saat ditolong dibawa di jalanan. Iya, di TKP, dan pada saat di TKP aku dibawa ke rumah sakit, aku sadar, aku dibawa ke rumah sakit terus dipindahin, diminta nomor teleponnya siapa yang dihubungin, aku sadar. Pas sampai di RSPI sekitar 4 jam setelah kecelakaan aku tidur ngantuk. Dan akhirnya disangka koma. Emang katanya sih emang tingkat kesadaran aku menurun dari yang harusnya 15 tuh normal kayak kita sekarang nih. Nilainya 15 itu contohnya, poinnya. Itu kalau 8 itu artinya koma, kalau 3 itu artinya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah 10, itu kan hampir koma. Aku sih ngerasa tidur gitu, ngantuk, dan pada saat aku bangun biasa aja gitu. Kok pada heboh gitu. Nggak, waktu jam 7 aku bangun, aku ingat. Kenapa ya kok heboh sih? Dan aku, kenapa sih ini kok heboh dan aku harus ke ICU gitu. Ya udah, aku ikutin aja. Tingkat kesadarannya menurun akibat kecelakaan motor. Rezky memang tak banyak mengingat atas peristiwa yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Lantas, benarkah pasca mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi, Rezky yang mengalami pendarahan otak hampir mengalami amnesia atau hilang ingatan? Maksudnya hati-hati, apalagi aku disangka ada pendarahan otak dan hampir amnesia katanya. Hampir hilang ingatan kalau misalnya darahnya banyak lagi gitu. Wih, kayak sinetron kan, aku pikir. Amnesia kan berarti kan aku lupa gitu, aku siapa gitu, segala macam, aku nggak kebayang juga. Itu hampir, ada di titik hampir. Lucu aja gitu, maksudnya bukan lucu, lebih kayak, ih gokil ya gitu. Dan wow, aku cuma bisa bersyukur dan akan bekerja keras lagi untuk berguna buat orang lain. Enggak. Dilarang sih iya, cuman suruh pakai helm. Iya. Padahal sih sebenarnya aku pikir pakai helm atau enggak, banyak lah orang pakai helm juga yang lebih parah akhirnya. Itu semua kan proses dari Allah ya sih. Jadi bukan masalah pakai atau enggaknya, tapi emang udah waktunya aja untuk begitu. Takdir ya. 2 kali mengalami kecelakaan lalu lintas dan 1 kali mengalami kecelakaan saat mengendarai jet ski, Rezky masih bisa lolos dari maut. Lantas, dari beberapa kali kejadian kecelakaan yang menimpanya hingga mengancam keselamatannya, benarkah Rezky merasa kecelakaan menimpanya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Rezky yang terlihat cuek ini menyikapi kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya itu? Untuk Rezky nggak ada sih, pasti dia juga udah ngerti. Dia pintar dan dia dewasa. Pasti dia ngerti kok apa. Dari ini dia pasti udah dapet pelajaran. Enggak lah, kemarin kan pelajaran, bukan musibah, bukan apa-apa, tapi justru aku disuruh ambil hikmah yang emang aku dapetin gitu. Karena emang dari awal aku kecelakaan sampai sekarang pun aku nggak ngerasa sakit apa-apa kok. Itu artinya kan aku ngerasa kalau itu bukan cobaan, bukan ujian, atau bukan
apa ya, bukan yang menyakitkan gitu, bukan musibah, tapi justru lebih ke arah Allah pengen nunjukin ke aku kalau aku tuh disuruh lebih berguna lagi gitu loh. Makasih pemirsa Silet, sampai ketemu lagi, dan tanggal 21 buat yang mau ikutan jet ski for fun, ikut aja di Ancol tanggal 21 Oktober 2012. Demi menekuni hobinya, Reski Aditya kembali aktif meski masih dalam tahap recovery pasca kecelakaan motor. Dan kegiatan ekstrim juga dipilih para pecinta motor gede seperti Raffi, Wisnu, Dude Harlino, dan sejumlah artis lainnya. Mengapa olahraga nembak dipilih Dude dan kawan-kawan? Bagaimana pengalaman Dude hingga Wisnu untuk pertama kalinya belajar olahraga menembak? Simak kisahnya di Silet setelah jeda berikut, jangan kemana-mana. Saat Reski Aditya kembali menekuni olahraga ekstrim di laut pasca mengalami kecelakaan, artis-artis tampan seperti Raffi Ahmad, Dude Harlino, Tengku Wisnu, dan artis-artis lainnya yang gemar akan motor gede terlihat menekuni olahraga tembak. Seperti apa pengalaman para pecinta motor gede ketika bersentuhan dengan olahraga tembak ini? Apa yang membuat Dude Harlino, Tengku Wisnu, dan aktor lainnya tertarik pada kegiatan yang juga memacu adrenalin ini?